Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR RI telah menerima surpres atau surat presiden terkait dari revisi Undang-Undang IKN. Yang mana terkait beberapa poin penting pemirsa, yaitu tentang pertanahan, kewenangan lembaga, serta pembiayaan pembangunan dari IKN. Dan dari DPR sendiri berkomitmen akan menyelesaikan di target bulan Oktober mendatang. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, yaitu Syamsul Rizal. Sebenarnya apa sih Pak urgensinya dari revisian Undang-Undang IKN ini sendiri? Iya, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dari dilakukannya perubahan Undang-Undang IKN, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Kita tahu persis bahwa saat ini ibu kota negara itu sedang dalam tahap pembahasan, sedang dalam tahap pengerjaan untuk pembangunan fisiknya. Nah, terhadap undang-undang yang baru saja dilahirkan tersebut dilakukan semacam revisi karena ingin melakukan beberapa penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Pertama yang menyangkut keinginan dari Bapak Presiden, dalam hal ini pihak pemerintah, berkeinginan untuk menjadikan ibu kota negara yang ada di IKN Nusantara itu sebagai penggerak ekonomi masa depan, karena kita tahu persis bahwasanya memang yang ada selama ini di Jakarta, kita tahu di luar dari Jawa masih ada daerah-daerah lain yang bisa diharapkan punya potensi besar yang bisa bersama-sama dengan daerah lainnya untuk dijadikan IKN ini sebagai penggerak ekonomi nasional lainnya. Dan yang kedua yang menjadi pertimbangan itu adalah ingin menjadikan kota-kota yang ada di Indonesia ini kota berkelas dunia. Jadi ke depan konsep yang akan diberikan, yang akan disiapkan untuk pembangunan ibu kota negara baru ini adalah bahwasanya kota ini akan menjadi kota berkelas dunia. Jadi segala macam fasilitas-fasilitas yang akan disiapkan ke depan ini harus dapat memenuhi apa yang sudah dikembangkan pada tingkat-tingkat berkelas dunia, maksudnya seperti itu. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh pihak pemerintah pada saat kita mengadakan pertemuan untuk rencana pembahasan undang-undang IKN ini yang diserahkan kepada Komisi 2 pembahasannya. Oke Pak, terlepas dari keinginan Presiden sendiri Pak tentunya, apakah sebenarnya sudah ada temuan-temuan dari kendala-kendala dari undang-undang sebelumnya Pak? Um, Sebetulnya tidak ada kendala yang berarti, cuma ada keinginan-keinginan gagasan-gagasan baru yang kita dapatkan yang itu dirasakan oleh pihak pemerintah memang sangat berguna bagi masa depan bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan cara untuk menggerakkan ekonomi secara lebih luas lagi dan lebih merata untuk di seluruh wilayah tanah air. Artinya tidak saja di Pulau Jawa, tidak saja di Jakarta, potensi besar itu ada di tempat lain, termasuk juga yang ada di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Timur itu. Nanti akan diikuti dengan konsep-konsep lain yang bisa diikuti oleh pulau-pulau yang mungkin juga, bukan tidak mungkin, konsep yang sama kita jadikan juga di Papua sana, ya, sebagai sebuah negeri yang juga cukup kaya. Jadi mungkin pola-pola seperti itu kita ingin juga lakukan. Seperti juga di Sumatera masih kita sampaikan juga ada di Provinsi Riau sebagai sebuah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, kalau pola atau pola pengembangan daerah itu kita identikkan dengan apa yang akan dilakukan di ibu kota negara baru di Penajam Utara ini, saya kira nanti ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kota-kota yang berkelas dunia semua. Jadi menjadi pusat pengembangan ekonomi yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat pada banyak tempat, dan itu akan menjadi merata di seluruh tanah air. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat bagus yang kita pandang baru untuk kita masukkan menjadi tambahan undang-undang di undang-undang IKN ini.
Sejauh ini Pak, bagaimana sebenarnya cakupan dari wewenang otoritas dari IKN sendiri? Karena kan masih overlapping antara dengan otoritas IKN dengan Pemda, Kemendagri maupun Pemda sendiri Pak. Ya. Sudah ada penggarisannya yang disepakati antara pihak pemerintah provinsi, pemerintah di kabupaten yang ada, dan pihak otorita, ya. Otorita ini dimaksudkan sepanjang dianya masih berstatus untuk dalam proses persiapan, itu kewenangannya ada di otorita. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwasanya IKN ini nanti akan menjadi sebuah provinsi yang pemilihan kepala daerahnya diatur dengan cara tertentu dan diatur dalam undang-undangnya itu, dan inilah yang menjadi keistimewaan dari ibu kota negara yang akan dipersiapkan di Penajam Utara itu. Siap. Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Ya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Syamsul Rizal, yang mana pemirsa dari DPR RI juga memperjelaskan bahwa tidak ada dari kendala yang ditemukan di Undang-Undang IKN sebelumnya, dan dari Presiden juga menginginkan dari pemerataan ekonomi serta mewujudkan kota yang berkelas dunia. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, dan kembali ke studio.